Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IRDA TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dito Aditya bersama narasumber yang paling semangat dalam menerbitkan buku. Beliau adalah Bapak Caktindra Gunawan SEMM PhD. Beliau merupakan Direktur Utama CV IRDH. Iya. Pak Cakti, pagi ini kabarnya sehat ya Pak? Oh, sehat luar biasa, Oke. memancar seperti matahari. Matahari. Tidak pernah berhenti semangatnya. Matahari terbit dari timur Pak. Dan tenggelam di barat. Ya, Ya. apa hubungannya Pak? Oh, atau jangan-jangan terbit di barat tuh aduh bahaya. Ya, topik pada pagi ini adalah penerbitan buku ajar, referensi, dan monografi. Bagi dosen ya, Bagi dosen. terutama, dan itu penting juga mungkin dari Ya. mahasiswa juga bisa kan Dito. Iya, Oke. bisa, boleh juga sih. Nah, pertanyaannya adalah, Hmm. langsung pertanyaan nih Pak. Oh, boleh. langsung pertanyaan. Sebenarnya bagi dosen sepenting apa sih Pak menerbitkan buku ajar, referensi itu, Oke. monografi itu? Sesuai dengan undang-undang dosen ya, itu memang seorang dosen wajib menerbitkan buku 3 tahun sekali. Di samping itu juga apabila dosen mendapatkan hibah ataupun penelitian dari dikti, itu wajib output dan outcome-nya adalah buku ajar, buku referensi dan atau monograf ya. Jadi itu untuk kenaikan pangkat itu merupakan kewajiban, memang harus membuat itu. Harus Dan bikin buku ya Pak? harus, kalau tidak nanti nggak naik-naik dong. Jalan di tempat. Iya, dan untuk akreditasi Kak Dito, Akreditasi. semakin banyak dosen di perguruan tinggi menerbitkan buku, itu akreditasi kampus semakin meningkat. Kenapa? Dilihat dari lacak terlacak dari internet. Itu kan publikasinya kelihatan di Google Book atau Google Scholar dan sebagainya, bisa juga Dito. Berarti menandakan perguruan tinggi itu qualified atau bonafide dari sisi keilmuannya. Berarti wajib bagi dosen kalau mau naik pangkat, menyebarkan Betul. ilmu, kalau mau Betul. nggak mau nerbitkan buku ya Pak ya? Betul sekali. Itu nggak bisa ditawar ya Pak ya? Iya, nanti kalau nggak nerbitkan buku nanti dikti nggak ngasih dananya Oh, dong. iya. Kan wajib output outcome. Oh, iya. Kalau Nanti ditagih. Emang kalau Pak, pangkat itu harus naik atau harus turun Pak? Oh, pangkat ya harus naik. Seperti kita naik tangga kan nggak mungkin turun, naik tangga ke atas. Masa naik tangga ke bawah? Oh, iya. Itu namanya turun ke bawah. Oh, oke. Makanya kan berarti menerbitkan buku ajar, referensi, monograf bagi dosen itu juga termasuk sarana menyebarkan ilmu. Betul, dan itu adalah amal jariah ya, menyebarkan ilmu pengetahuan di samping mendapatkan KUM atau angka kredit. Juga dosen itu memang adalah sosok yang wajib menyebarkan ilmu pengetahuan bukan hanya di kampusnya, tapi bisa di seluruh wilayah Indonesia maupun dunia dengan cara menulis buku. Oke, Pak Cakti, ini saya mau tanya lagi nih. Iya. Ini banyak nanya nggak apa-apa ya pemirsa ya. Pak, buku ajar, referensi, monograf itu sudah diterbitkan oleh IRDA sejak 10 tahun yang lalu Iya, Pak ya, 2012. Nah, sejauh ini sudah berapa buku sih Pak yang terbit? Iya, lebih Di dari IRDA. ini lebih dari 600 ya. Udah lebih dari Banyak ya 600 Pak, banyak banget ya mungkin pemirsa 600 ya. ya sudah banyak sekali dari seluruh Indonesia. Kampusnya ternama semua loh Kak Dito. Bisa dilihat di website kita kan? Websitenya ada di IRDA Center ya Pak? Betul, www.irdacenter.com. Bisa nanti dicek ya sama Jadi- pemirsa. Nah, jadi buat sobat IRDA TV yang juga dosen ya Pak ya, Ya, atau mahasiswa mungkin, mahasiswa. atau peneliti. nah boleh nih mampir di www.irdacenter.com. Betul. Di situ Lengkap lah ya. lengkap, bisa ada publikasi caranya gimana Iya, ya Pak ya. betul. Kemudian ada Template. kegiatan-kegiatan juga ya Pak ya. Kegiatannya juga, kemudian contoh-contoh buku yang sudah diterbitkan. Di situ juga ada foto Pak Cakti nih guys. Boleh dicek lagi Pak. Oke, Pak Cakti, kalau saya adalah seorang dosen mau menerbitkan buku ajar atau referensi atau monograf di IRDH, caranya gimana Pak? Cara cepatnya? Sangat mudah Kak Dito, kita mengenal, tapi sesuai dengan standar dikti loh Kak Oh Dito. iya. Jadi dikti itu mensyaratkan harus ada judul, harus ada kata pengantar, Oke. harus ada daftar isi, harus ada konten bukunya, minimal 50 halaman, syukur-syukur 200 halaman, khusus yang referensi, buku referensi maupun yang ingin mendapatkan hibah dikti. Oh. Tapi ya kalau nggak hibah dikti ya cukup 50 untuk kenaikan pangkat, nggak masalah. Oke. Nah itu dikirimkan ke email IRDH buku.irdh@gmail.com. Itu soft copy-nya yang berupa Word ya. Kemudian nanti diolah oleh staf IRDH, diedit ya, mungkin salah ketik atau mungkin layoutnya ya kurang dan sebagainya. Seperti itu kayak gitu. Ini membutuhkan waktu cepat kok, nggak lama.
Sebagaimana standar penulisan buku dikti yang saya tahu nih Pak, yaitu kan ada ukuran kertas, Betul. B4 dan B5, kemudian ada glosarium, indeks. Indeks. Apakah di IRDH juga dibuatkan tiga-tiganya ini, Sangat Pak? dibuatkan ya. Kadang-kadang kan dosen udah sibuk ya, nggak sempat ngurusin glosarium, pusing indeks. Nah ini ahlinya di IRDH banyak sekali karena staf IRDH sudah resmi ya mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Oke. Ya kan, di situ sebagai penulis dan sebagai editor ya. tersertifikasi. Jadi bukan hanya saya juga memang tersertifikasi ya penulis dan editor. Saya juga pemenang buku ajar 2015, 17, 19. 3 kali Pak? 3 kali berturut-turut sehingga saya diberi kesempatan untuk mengajar dosen di seluruh Indonesia untuk memberi motivasi bagaimana menulis buku ajar, referensi dan monograf. Berarti Pak Sakti ini udah keliling-keliling dong Iya, ya? di Ke seluruh Sumatera, Indonesia iya ya, Pak, sudah Kalimantan diundang kita ya, karena kita memang harus berbagi dengan teman-teman dosen ya. Jadi ilmu jangan diambil sendiri kayak gitu, harus dibagi. Tapi enaknya bagi ilmu apa kayak gitu? Nggak pernah habis. Apanya nggak ada uang? Ilmu. Wah kalau itu uangnya Kak Dito kalau ngajak jalan-jalan ke India. Berarti kalau berbagi ilmu itu berarti Pak Sakti, pengalaman Bapak merasa tidak pernah ilmu berkurang ya Pak? Betul, semangat saya juga bertambah dan beberapa audiens itu kan pinter-pinter, namanya dosen kan pinter-pinter di mana-mana mereka bertanya. Cuman karena kami adalah dosen, saya seorang dosen sekaligus sebagai praktisi ya, seperti itu. Oke. Sekian untuk episode kali ini, pemirsa. Next episode kita akan bicara soal Pak Cakti yang diundang ke universitas di seluruh Indonesia. Betul. Terima kasih. Jangan lupa subs IRDH TV. Saya Dito Aditya dan Pak Cakti Indra Gunawan SEMM PhD undur diri. Selamat pagi dan salam IRDH. Salam IRDH.